Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedusel Fojol ini dengan NIM 444322013, yang dimana bahwasanya di sini saya akan menjelaskan perihal terkait keberhasilan pendapatan hasil tangkap di Indonesia, kunci keberlanjutan industri perikanan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu. Industri perikanan adalah industri yang penting bagi masyarakat Indonesia. Namun, untuk mencapai keberlanjutan, penting untuk mengelola sumber daya perikanan dengan bijak. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah meningkatkan upaya dalam pendapatan hasil tangkap untuk mendukung keberlanjutan industri perikanan. Ini yang akan kita bahas pada perihal kali ini, yang dimana para ahli mengatakan bahwa perikanan laut Indonesia menghasilkan sekitar 15 ton tangkapan setiap tahunnya. Sayangnya, pengelola yang kurang baik telah menyebabkan penurunan jumlah ikan di beberapa daerah. Namun, dalam beberapa terakhir, Indonesia telah meningkatkan upaya dalam pendapatan hasil tangkap. Ini telah memberikan dampak positif dalam mengelola sumber daya perikanan secara efektif dan berkelanjutan industri perikanan di masa depan atau di masa yang akan datang. Nah, salah satu contohnya yang bagus dari kemajuan ini adalah penggunaan sistem pendataan elektronik yang memungkinkan nelayan untuk melaporkan hasil tangkapan secara real time gitu. Barangkali begitu. Dengan sistem ini, pemerintahan dapat memantau jumlah ikan yang hasil tangkapannya atau jenisnya dan lokasinya. Pendapatan yang akurat juga memungkinkan pemerintahan untuk menerapkan kuota tangkapan dan melarang pengguna alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom ikan dan bahan peledak. Nah, itu bisa dibilang tidak ramah lingkungan dalam penangkapan ikan. Nah, untuk pendataan yang baik juga membantu untuk mempromosikan praktik tangkap dan berkelanjutan. Dengan memiliki data yang berkualitas, nelayan dapat memilih praktik tangkap yang sesuai dengan menghindari praktik tangkap yang berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, pemerintah dapat membuat kebijakan yang sesuai gitu dengan data yang dikumpulkan dari keluh kesah para nelayan, sehingga bisa membantu dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik tangkap yang merusak lingkungan atau tidak ramah lingkungan. Nah, namun ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan sistem yang lebih baik. Beberapa nelayan mungkin cenderung tidak percaya pada sistem baru atau memiliki keterbatasan teknologi. Dan tentu saja sistem ini memerlukan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Namun dengan peningkatan pendidikan dan dukungan pemerintah, hambatan itu dapat diatasi dengan baik gitu. Jadi kita kembali lagi ke Indonesia, yang dimana Indonesia itu dalam suatu negara Indonesia adalah negara maritim yang kaya akan sumber daya laut. Namun keberlanjutan industri perikanan menjadi semakin penting karena jumlah nelayan dan hasil tangkapan semakin meningkat. Untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut, pemerintah Indonesia memulai program pendataan hasil tangkapannya. Nah, selanjutnya program pendataan ini hasil tangkapannya mencakup pemasangan alat perekam elektronik pada kapal-kapal nelayan yang dapat memantau aktivitas perikanan langsung dari laut. Nah, alat ini membantu mengumpulkan informasi tentang jumlah dan jenis ikan yang tertangkap, ukuran ikan dan jumlah tangkapan lainnya. Selanjutnya data ini kemudian dikirim ke pusat untuk dianalisis dan digunakan oleh pemerintah dan organisasi lingkungan untuk mengambil keputusan terkait industri perikanan. Nah, selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pendapatan hasil tangkapan. Semisal, data dapat dikumpulkan melalui penggunaan sensor, GPS, dan teknologi lainnya. Barangkali bisa seperti itu. Pendapatan ini kemudian disampaikan secara real time
ke pusat informasi sehingga dapat membantu nelayan dan pemerintah membuat keputusan yang tepat mengenai peraturan dan kuota tangkap ini. Nah, selanjutnya dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas pendapatan hasil tangkapan, pemerintah Indonesia juga telah mengambil tindakan nyata. Semisal, pemerintah telah melarang penggunaan pemerintah telah melarang mengenai pukat harimau yang merusak ekosistem laut dan mengatur kuota penangkapan untuk jenis ikan tertentu. Semisal, selain itu juga pemerintah juga telah memberikan insentif terhadap nelayan untuk mematuhi aturan dan mengikuti program pendapatan hasil tangkapan. Nah, jadi kesimpulannya, program pendapatan hasil tangkap Indonesia merupakan upaya penting untuk memastikan keberlanjutan industri perikanan dan menjaga sumber daya laut dengan pemasangan alat perekam elektronik dan penggunaan teknologi modern lainnya. Barangkali begitu. Dengan metode teknologi modern lainnya bisa membantu para nelayan gitu ke depannya. Dan pendapatan hasil tangkap dapat dilakukan dengan lebih mengefisiensi dan akurat, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat bagi para nelayan dan pemerintahan Indonesia juga. Semoga pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan nyata dan lebih terjun ke lapangan untuk berkomitmen dan untuk memastikan keberlanjutan industri perikanan, dan pendapatan hasil tangkap merupakan salah satu bagian penting dalam upaya tersebut. Jadi semoga pemerintah turun aksi gitu kepada masyarakat atau di kalangan nelayan untuk memajukan perkembangan atau memajukan teknologi-teknologi yang ada di kisaran maritim ini. Mungkin begitu saja. Barangkali bisa dikocek terlebih dahulu. Mungkin begitu saja dari saya mengenai keberhasilan pendapatan hasil tangkapan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.